Shalom, puji bagi nama Tuhan. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat yang hadir. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami mengundang agar dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati persekutuan kita. Majelis hamba Tuhan dan jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-21 kepada Kompelka Remaja Gemim Kristus Bitung pada tanggal 28 Juli 2020. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kompelka Remaja. Majelis hamba Tuhan dan jemaat menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Bapak Samuel Tumewu, suami, papa, opa dari keluarga Tumewu Watkoni. Tutup usia 77 tahun pada hari Jumat 31 Juli 2020. Dan ibadah pemakaman akan dilaksanakan pada hari Senin 3 Agustus 2020 jam 11 WITA. Tuhan Yesus senantiasa memberi kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Puji Tuhan, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020, Evangelis Daniel Lumi, sarjana teologia bersama istri sudah tiba di Bitung untuk melayani di Gereja Gemim Kristus Bitung. Mari kita dukung dalam doa untuk pelayanan ke depan. Diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa kelas katekisasi untuk calon sidi jemaat akan dimulai pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 jam 19 WITA bertempat di gereja dan bagi yang akan mengikuti dapat mengambil formulir di kantor gereja. Mohon dukungan doa untuk lanjutan pembangunan aula. Bila mana jemaat terbeban untuk memberikan partisipasi dalam pembangunan ini, dapat menghubungi Penatua Lilik Katian Dago dan Penatua Hengki Dumalang. Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan kepada semua jemaat yang hadir, kolekte persembahan tidak akan dijalankan, tapi disediakan amplop coklat besar yang ada di tiap bangku kiri dan kanan. Jemaat dapat mengisi persembahan masing-masing di amplop tersebut pada waktu persembahan nanti. Dan sesudah ibadah selesai, jemaat nanti keluar lewat pintu samping gereja. Majelis hamba Tuhan dan jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi yang berhari ulang tahun pada tanggal 3 Agustus 2020, Ibu Ellen Awalui Limitang, Ibu Iam Prasutyo Cendra, Bapak Syamas Antonius Tampi. Tanggal 4 Agustus 2020, Adik Gilbert Teofilo Chandra. 6 Agustus 2020, Ibu Tineke Marsudi Makpal. 7 Agustus 2020, Ibu Grace Chandra Wagyu, Adik Angelo Frosa Mark Larat Mase. 8 Agustus 2020, Adik Seina Emily Prikta Payung. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Jemaat diundang bangkit berdiri.
Tuhan yang berkata dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita naikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan, kepada Allah Bapa. Kita katakan mulia bagi Allah untuk semua karyanya yang telah Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita pujikan KPPK 314 penghormatannya. Ibadah ini dimulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita tentang Lexio Continua Markus. Dan nats pembimbing yang akan mengarahkan kita dalam ibadah pada pagi hari ini terambil dalam Markus 4 ayatnya yang ke-40 yang berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jemaat dipersilahkan duduk.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita masih boleh ada sampai dengan saat ini. Kita boleh melewati hari demi hari yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tahu bersama Bapak Ibu, di saat-saat new normal seperti ini, ada begitu banyak hal yang kita alami, ada begitu banyak hal perubahan yang harus kita hadapi. Tetapi kita bersyukur kalau kita boleh melewati semuanya itu. Kalau kita boleh melewati hari demi hari yang Tuhan berikan kepada kita. Itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kehebatan kita, tetapi itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan atas segala rahmat yang telah Ia berikan kepada kita. Mari saat ini kita nyanyikan pujian NKB nomor 133, syukur padamu ya Allah atas segala rahmat. Kehidupan kita, mungkin ada begitu banyak hal yang kita alami, mungkin ada begitu banyak hal yang kita lakukan yang menyakiti hati sesama kita, baik itu keluarga kita, baik itu teman-teman kita, baik itu rekan sekerja kita. Entah kita lakukan melalui perkataan kita atau melalui perbuatan kita yang menyakiti hati mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya tanpa kita sadari, kita bukan hanya menyakiti hati sesama kita, tetapi kita sebenarnya telah menyakiti hati Tuhan. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita bawa setiap pengakuan hati akan segala pelanggaran, akan segala kesalahan. Saat ini kita akui itu di hadapan Tuhan. Ingatlah Mazmur 103 ayat yang ke-11 dan 12 berkata, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian begitu besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saat ini Bapak Ibu, mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan.
mengakui akan setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Mungkin di sepanjang hari ini, atau mungkin di sepanjang hari kemarin, atau dalam minggu yang berjalan ini. Saat ini saya memberikan waktu kepada kita untuk mengakui akan setiap kesalahan yang kita lakukan. Mari datang di hadapan Tuhan. Baik dalam kehidupan kami. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau begitu mencintai kami Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya ketika kami datang di hadapan Tuhan, mengakui akan setiap kesalahan, akan setiap pelanggaran dosa yang kami lakukan, kami percaya pengampunan-Mu selalu Engkau berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan jika mungkin ada banyak hal yang kami lakukan yang menyakiti hati. Ampuni kami Tuhan jika mungkin seringkali kami gagal melakukan apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami jika mungkin kami telah menyakiti hati sesama kami, hati keluarga kami, atau mungkin anak-anak kami, atau mungkin orang tua kami. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan Tuhan dengan jujur, dengan hati yang terbuka. Kami mau mengakui akan setiap kesalahan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan, di pagi hari ini, ketika kami datang di hadapan Tuhan, Engkau mengampuni kami, dan Kau layakan kami Tuhan untuk masuk di dalam ibadah ini, untuk mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami bersyukur untuk semua yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Inilah berita anugerah bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosanya di hadapan Allah. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai dengan 14 yang berkata demikian. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 42 ayatnya yang kedua berkata, seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Biarlah perkataan pemazmur ini boleh menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian juga kita yang merindukan firman Allah di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, saat ini marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk berfokus kepada pemberitaan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh hamba-Nya, Saudara Dave Mailor. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang menolong kita sekalian untuk membuka hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian KPPK 417.
Saudara, mari sebelum kita mendengarkan firman, kita satu di dalam doa. Bapa, jika hati kami sedang lelah, Engkaulah yang menguatkan. Jika hati kami sedang sedih, Tuhan tolong hiburkan. Jika hati kami Tuhan sedang marah, Tuhan yang redakan. Karena roh kami Tuhan berserah kepada Engkau. Segala pergumulan yang kami bawa dari rumah kami, izinkan kami untuk melepasnya. Kami ingin menyerahkan segala pergumulan itu hanya di dalam tangan Engkau. Dan untuk pada saat ini Tuhan, kami ingin kembali disegarkan. Sama seperti rusa Tuhan yang merindukan air. Kami di tengah-tengah pergumulan kami hidup di dalam dunia ini merindukan firman kebenaran itu. Segarkanlah hati dan jiwa kami lagi Bapa. Ini anak-anak-Mu rindu mendengar. Berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Saya melihat mudah-mudahan Bapak Ibu sedang dalam kondisi yang sehat-sehat semua. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan pembacaan Markus 4 kita sudah mengerti beberapa bulan ini kita melakukan Lexio Continua. Kita akan menyelesaikan 16 pasal nih Markus nih. Di dalam Markus kita sudah harus mengerti ada konteks tentu latar belakang. Konteks itu apa Bapak Ibu buat yang belum tahu? Konteks itu adalah latar belakang yang menentukan arti dari sebuah teks. Misalnya kalau saya kasih ilustrasi sedikit ada anjing. Berarti ini DP orang semua balari dah. Tapi kalau ada yang bilang, anjing, aduh anjing. Oh berarti orang ada lihat tuh anjing pelucu. Tapi ada yang bilang, cik. Mudah-mudahan orang-orang Gemim Kristus Bitung yang tidak begitu toh. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Konteks menentukan arti dari teks. Walaupun kata-katanya sama, anjing. Ketika kita membaca perikop terlepas dari konteks, terlepas dari pasal, wah itu berbahaya sekali Bapak Ibu. Justru itu sebelum itu saya sudah memberitahu berkali-kali beberapa konteks Markus. Yohanes Markus menuliskan kitab Markus untuk orang-orang Kristen yang sedang teraniaya di Roma. Bapak Ibu kita mengerti sendiri, di sana masih ada latar belakang kasta. Dari orang yang kaya mengikut Yesus, orang yang pernah menjadi budak mengikut Yesus, berkumpul bersama-sama, tentunya masih banyak perselisihan, masih banyak pertengkaran, masih banyak tuh hal-hal egois yang selfish yang ada di dalam setiap diri masing-masing, bukan? Justru itu ketika Markus melihat ini, tujuan utamanya ada di Markus 10 pasal 4, ayat 45, yang mengatakan bahwa Yesus anak manusia itu bukan hanya datang sebagai Tuhan, tetapi dia juga datang untuk melayani. Nah Bapak Ibu kita harus mengerti konteks Markus. Kemudian kedua, ketika kita melihat Markus 4, saya akan membacakan hari ini, pembacaan kita diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Sebelum kita membacanya, Bapak Ibu mari kita melihat Markus 4 secara keseluruhan. Kita lihat dari pertama yuk. Bapak Ibu sudah membawa Alkitab ya. Di ayat 2 kita melihat Tuhan berkata, dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka. Bapak Ibu kita melihat di ayat 2 sebetulnya. Ini mau menjelaskan perikop yang akan kita bahas. Angin ribut diredakan itu tidak lepas dan tidak sendiri memiliki makna selain tergabung dengan perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus mau ajarkan di pertama-pertama. Kenapa Tuhan Yesus pakai perumpamaan Bapak Ibu? Karena kita ngelihat kalau misalnya Tuhan Yesus atau Paulus juga bertemu dengan ahli Farisi, Tuhan Yesus dan Paulus selalu menggunakan tafsir
kutipan-kutipan dari perjanjian lama. Tapi kita harus mengerti di sini ya, Tuhan Yesus sedang mengajar di tengah danau nih. Danau Galilea, orang-orangnya itu banyak. Ada yang dari anak kecil, ada dari pemuda, ada dari orang tua, ada juga dari lansia. Kita mengerti semua orang-orang itu sukanya apa sih? Cerita kan. Justru itu Tuhan Yesus ingin mencoba mendekatkan diri dengan perumpamaan-perumpamaan ini. Tetapi ada poin yang menarik di sini Bapak Ibu. Segala perumpamaan yang diberikan Yesus Kristus tidak sebaik itu saja diterima oleh murid-muridnya. Bahkan murid-muridnya pun kebingungan dengan perumpamaan-perumpamaan ini kalau kita lihat ya. Perumpamaan-perumpamaan ini perlu dijelaskan lagi sama Tuhan Yesus. Jadi hal satu yang harus kita pelajari dari perikop pasal 4 ini, perikop-perikopnya, banyak perumpamaan yang bahkan murid-muridnya sendiri tidak mengerti. Tapi untuk mempersingkat, segala perumpamaan ini ditujukan untuk penjelasan tentang kerajaan Allah. Nah, apa artinya kerajaan Allah? Nah, banyak Bapak Ibu di dalam kekristenan sekarang, kerajaan Allah itu hanya sekedar sebatas gereja saja dan orang-orangnya. Padahal kerajaan Allah lebih dari itu. Tuhan Yesus pun berkata di dalam doanya, Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi ada hal spiritual juga di dalam kerajaan Allah, tapi ada hal yang terlihat juga di dalam kerajaan Allah. Tapi poinnya kerajaan Allah adalah bagaimana berkembangnya Injil yang akan diberitakan menjadi suatu perkembangan yang luar biasa. Kalau kita lihat ya, di perumpamaan pertama, perumpamaan tentang seorang penabur. Sebetulnya ada satu pesan yang mau diberitakan di sini Bapak Ibu. Firman Tuhan ada 3 tantangan utamanya. Setan, kekhawatiran, dan kenyamanan. Kalau kita lihat di ayat-ayatnya sebetulnya, Bapak Ibu, ada orang yang mendengar, yang misalnya yang tanah yang di itu ya, menabur di ayat yang keempat, pada waktu ia menabur sebagian benih, itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kemudian ada juga di ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Kemudian juga ada yang tumbuh di semak belukar. Bapak Ibu, kalau misalnya kita melihat ya, seolah-olah di sini Tuhan Yesus bilang, oh orang-orang kita ini, orang Kristen, adalah orang-orang yang sudah punya tanah yang bagus untuk diberitakan firman, justru itu orang jadi orang Kristen, orang dengar-dengar, masuk ke gereja semua. Perumpamaan ini tidak seperti itu Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu harus mengerti, tidak ada yang namanya tanah yang baik. Semua tanah-tanah kita itu tanah-tanah yang berbatu, tanah-tanah yang kering, yang penuh dengan semak belukar. Untuk itulah kita sebagai satu gereja sama-sama membereskan tanah itu dulu. Kita harus menolong satu sama lain juga. Bapak Ibu, kadang-kadang kita terlalu egois untuk selalu memperhatikan diri kita sendiri tanpa melihat sebetulnya tanah yang dicoba digambarkan di dalam perumpamaan ini adalah tanah semua orang-orang Kristen. Ada orang yang punya kesakitan, kepahitan. Batu-batu itulah harusnya orang ambil sama-sama. Ada orang yang sedang marah, yang sedang punya perasaan dendam, sama seperti semak belukar. Torang-torang yang harusnya potong itu tanah, itu semak belukar. Memang torang akan berdarah, torang akan sakit. Tapi memang yang paling susah di dalam menanam adalah mempersiapkan tanah, bukan? Kalau torangnya tidak mempersiapkan DP tanah, benih tidak akan tumbuh Bapak Ibu. Jadi mari kita semua di dalam perumpamaan ini ingin menjelaskan bahwa 3 hal yang membuat orang jauh dari Tuhan. 3 hal yang membuat orang kehilangan iman itu lagi. 1 adalah setan,
Dua adalah kekhawatiran, terlalu banyak kesedihan, terlalu banyak kekhawatiran, atau kenyamanan Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam konteks Markus ini ya, orang-orang di dalam kekristenan pada saat itu, itulah yang sedang dialaminya. Mereka terlalu banyak khawatir atau mereka tidak mau melepas segala hal yang mereka dapat sebelum menjadi orang Kristen. Nah itu bahaya Bapak Ibu. Ketika kita melihat ke perumpamaan yang kedua tentang pelita dan tentang ukuran, Engku Okta sudah menjelaskannya kemarin. Bapak Ibu harus mengerti bahwa ini sebetulnya adalah penggambaran bahwa sebetulnya apa yang dinilai untuk setiap kita adalah apa yang kita dapat. Apakah ajaran dan iman itu kita berikan juga kepada orang lain? Ini bukan masalah, kalau misalnya ada orang yang mau masuk Kristen, tunggu nih, kita panggil DP pendeta ini bagus sekali. Bapak Ibu, ini kelemahan kekristenan zaman sekarang. Setiap orang-orang Kristen sudah tidak bisa lagi memberitakan Injil. Padahal Tuhan sudah bilang, kalau orang punya fondasi yang baik, punya hamba-hamba Tuhan yang baik yang mengajarkan kita Injil, orang juga harusnya sebetulnya bisa mengajarkan Injil-Injil itu kepada orang-orang lain. Kalau kita sudah mendapat teladan-teladan yang baik, kita tahu di gereja ini banyak juga orang-orang tua, hamba-hamba Tuhan yang sudah bisa menjadi teladan. Bukan berarti kita hanya sekedar salut kepada mereka, tetapi lihat, Tuhan bilang nih, camkan, dengarkanlah. Kalau di dalam keyahudian ya, dengar itu bukan cuma sekedar dengar diksinya Bapak Ibu. Shema itu artinya dengar dan lakukanlah. Jadi kalau misalnya orang Yahudi dibilang di sini camkan dan dengarkan, itu artinya dengar, mengerti dan ajarkan itu. Dan lakukan itu. Nah sekarang orang Kristen cenderung tidak punya keberanian untuk itu. Untuk menjadi standar, untuk menjadi pelayan-pelayan yang mau memberitakan Injil ke orang-orang lain. Kemudian kita lihat ke perumpamaan yang selanjutnya. Kembali lagi, ini masalah tentang kerajaan Allah. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Bapak Ibu, ini perikop ini sebetulnya menjadi peringatan dan juga menjadi suatu encouragement, bahasa Indonesianya, semangat. Memang kalau orang memberitakan Injil, belum tentu itu orang langsung bisa percaya. Ingat Bapak Ibu, kita tidak ditugaskan oleh Yesus Kristus di dalam amanat agungnya membuat orang jadi percaya. Tugas kita adalah memberitakan Injil. Yang membuat orang itu menjadi percaya adalah Roh Kudus. Ngerti ya? Yang membuat orang menjadi percaya adalah Roh Kudus. Tujuan kita adalah menjadi teladan di dalam perbuatan kita dan memberitakan Injil itu sendiri. Nah sama tuh yang tadi kaitannya dengan perumpamaan penabur. Mungkin Bapak Ibu tugasnya cuma mau ambil tuh batu-batu di tanah orang yang lagi sakit hati itu. Mungkin Bapak Ibu bukan yang akan memberikan Injil ke dalamnya. Atau mungkin Bapak Ibu yang akan sakit berdarah-darah di tangan karena mau paras ya. Mau paras tuh semak-semak belukar di hati-hati orang. Jadi ini tugas yang berproses. Ini bukan masalah intensitas, tapi ini masalah kualitas. Dan ini masalah komitmen. Bapak Ibu, saya kan gendut ya. Kalau saya mau kurus dan mau berotot misalnya. Sama seperti ada beberapa pemuda di atas ini, saya lihat badannya kekar-kekar. Gak mungkin saya 1 minggu di tempat fitness, angkat-angkat tuh besi. 24 jam kong tapi badan semua langsung kurus, terus langsung berotot. Mungkin gak Bapak Ibu? Gak. Fitness itu bukan masalah berapa banyak satu hari berangkat. Iya betul? Ini masalah komitmen, masalah repetisi, pengulangan. Mau berkomitmen enggak? Mau 1 tahun, entah kapan, saya tahu otot itu pasti akan terbentuk. Ya enggak? Sama seperti kasih juga Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengasihi seseorang,
ketika kita menginjili juga seseorang, itu bukan masalah langsung dikasih doktrin yang lengkap. Tapi ini masalah komitmen Bapak Ibu, mau melayani hari lepas hari, sedikit demi sedikit. Nah ini yang mau diberitakan oleh perumpamaan ini. Kita nggak tahu kapan benih itu tumbuh. Kita tidur, kita bangun, tapi Tuhan yang bekerja. Tuhan yang berkehendak. Mungkin Bapak Ibu di saudara di sini masih memiliki keluarga-keluarga yang belum mengenal Yesus Kristus. Tapi kita nggak akan bisa langsung membawa dia ke gereja, diseret terus dikasih doktrin sama pendeta. Nggak mungkin Bapak Ibu. Dari kasih dan pengajaran dan Injil bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang Bapak Ibu beritakan hari lepas hari. Bapak Ibu mau mendoakan mereka setiap hari. Komitmen yang seperti itu tuh. Komitmen yang seperti itu yang Tuhan lihat. Perumpamaan tentang biji sesawi setelah kita melihat. Ini semuanya masalah tentang Injil dan kerajaan Allah Bapak Ibu. Di dalam perumpamaan tentang biji sesawi kita melihat sendiri ya, bagaimana biji mustard seed itu kalau misalnya pohon, itu mungkin tingginya nggak lebih dari 3-4 meter. Tapi rimbun Bapak Ibu, mungkin kayak cemara di depan situ ya, sampai tidak terlihat carangnya, sampai tidak terlihat batang pohonnya. Kekristenan itu sebetulnya bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat di dalam konteks Lukas 13, ini dihubungkan sama ragi juga. Kekristenan kalau kita lihat ada banyak ups and downs dari perjanjian baru. Gereja ini tidak didirikan dengan kemewahan, dengan kekuasaan. Pada mulanya kekristenan itu didirikan dari darah. Bukan dari darah peperangan, tapi darah martir orang-orang yang percaya, yang mau berkorban. Tapi lihat di sini, di ayat yang ke-32, kita bisa lihat di sini, burung-burung di udara juga dapat bersarang di dalam naungan ini. Jadi Bapak Ibu kalau kita mau misalnya mau lihat ya, gereja kita juga banyak disusupi oleh ajaran-ajaran sesat. Burung ini ditafsirkan sebagai pengajar-pengajar sesat, gangguan-gangguan. Kalau kita melihat kekristenan ya, selama 2000 tahun ini penuh dengan banyak drama, penuh dengan banyak skandal, penuh dengan kejahatan juga. Padahal sebetulnya bukan itu poinnya. Kita melihat dulu Katolik sampai menjual indulgensia, surat-surat pengampunan dosa. Kita datang ke Yerusalem untuk merebut kembali bangunan itu atas nama Kristus. Kita harus maju berperang. Seolah-olah gedung dan bangunan itu adalah prioritas Tuhan. Seolah-olah kalau kita lihat gereja ini, Tuhan lebih sayang bangunannya dibandingkan orang-orangnya. Tapi Ibu kalau kita lihat ya, beberapa minggu lalu itu Hagia Sophia, itu pusat kekristenan timur pada zaman dahulu. Sekarang dijadikan masjid. Banyak yang sedih, banyak yang protes. Terus kenapa? Itu hanya bangunannya saja yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang percayanya. Poinnya adalah orang-orangnya di mana? Pernahkah terpikir oleh kita bagaimana nasib kekristenan orang-orang di Timur Tengah? Bagaimana nasib orang-orang Kristen di China? Mereka tidak bisa dengan seperti kita hari ini, hari Minggu, dengan segala kehebatan dan musiknya memuji Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka memuji Tuhan, orang lain akan tahu bahwa ada orang Kristen di sana. Dan mereka akan dipersekusi. Mereka akan bersama-sama di dalam tanah. Underground church ya. Mereka akan memuji Tuhan, bahkan gak bisa nyanyi. Tapi itulah kekristenan yang benar. Bukan kekristenan yang hanya menawarkan mujizat, keajaiban. Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk membaca Matius 7 ayat 22.
Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Satu ayat lagi, 2 Timotius 4. Tolong ayat-ayat ini digaris bawahi Bapak Ibu. Dua Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka baginya dongeng. Bapak Ibu lihat di gereja sekarang banyak keajaiban. Banyak yang suka menghardik. Mau hardik angin atau hardik apa terserahlah. Tapi Tuhan Yesus berkata, bahkan orang yang mengusir setan, bernubuat, dan menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus, dia bilang gak kenal. Ini poinnya, kita harus hati-hati. Ada pengajaran yang seperti itu. Coba lihat di 2 Timotius tadi. Mengumpulkan pengajar-pengajar yang apa? Menyenangkan telinganya. Anak, engkau akan sukses. Engkau akan mendapatkan segalanya. Dapat mobil. Bapak Ibu akan bergelimang harta. Menjadi kepala bukan ekor. Bapak Ibu maaf, saya sedikit emosi dengan ini. Karena kekristenan zaman sekarang diwarnai dengan hal-hal seperti itu. Kita datang ke gereja karena kita menginginkan sesuatu. Bukan Tuhan, tetapi sesuatu. Dan perumpamaan-perumpamaan ini memperlihatkan bagaimana respon kita terhadap Injil itu, terhadap benih. Dunia menolak. Ada orang-orang yang katanya selamat, sudah dibaptis, sudah jadi Kristen, tapi akhirnya jadi murtad, padahal sebetulnya mereka belum jadi orang percaya. Tapi kita ada di tengah-tengah era yang seperti itu. Bahkan pengajar-pengajarnya pun hati-hati tadi bilang Tuhan. Tidak lagi memfokuskan kepada Injil Kerajaan Surga, tidak lagi berfokus kepada anugerah, tetapi berfokus kepada keajaiban dan mujizat dan hal-hal material yang coba dunia tawarkan. Buat anak-anak muda, hati-hati. Pertanyakan apa maksud anak-anak muda, Bapak Ibu datang ke sini sekarang ke gereja. Apakah karena hanya ada permasalahan dan pergumulan baru datang ke Tuhan? Atau memang benar-benar ingin mencari kebenaran? Dan perumpamaan-perumpamaan ini, Bapak Ibu, ingin menggambarkan hal-hal itu. Bahwa benih itu bisa bertumbuh tanpa orang gak tahu. Ada anak yang nakal sekalianan, tiba-tiba dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan yang besar. Ada anak yang baik-baik, setelah keluar dari gereja, masuk ke kuliah, memiliki pergaulan yang tidak baik, tidak lagi mendengarkan firman. Firman diambil oleh setan, oleh burung-burung itu. Dan kita masuk ke dalam perikop kita, Bapak Ibu sekarang. Ketika kita melihat angin badai yang diredakan, kebanyakan dari kita itu berpikir bahwa ini adalah masalah pastoral. Masalah tentang bagaimana badai kehidupan, Tuhan yang akan tanggung. Tuhan yang akan meredakan. Kalau kita melepasnya dari konteks aslinya, bahwa Tuhan sedang menceritakan tentang kerajaan Allah
di mana Injil harus diberitakan, bagaimana dunia melihat Injil dan meresponnya, bagaimana Injil bisa berkembang tanpa sepengetahuan kita, bagaimana Injil juga di tengah-tengahnya banyak kerusakan dari dalam. Kita akan melihat bahwa perikop ini adalah masalah tentang bagaimana Tuhan Yesus bisa menanggung segala pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita lihat teksnya satu persatu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ada kata yang menarik di sini. Mereka meninggalkan orang banyak. Bapak Ibu, ngetren sekarang kalau misalnya gereja ya, harus cari orang banyak. Bikin di mana? Di mall. Karena di situ tempat orang-orang bisa dimenangkan. Ada amin? Gemim Kristus Bitung ada rencana orang mau bikin di mall mungkin. Baku depan dengan 21 Yoto. Habis selesai ibadah langsung naik, habis itu makan. Tuhan Yesus bukan tidak peduli angka. Tapi Tuhan Yesus tidak memprioritaskan angka. Tuhan tidak melihat banyaknya. Tapi Tuhan melihat kualitas orang-orangnya. Kami hamba-hamba Tuhan di sini tidak memperdulikan berapa banyak orang yang masuk ke gereja. Yang kami pedulikan adalah hati-hati orang-orang yang mau masuk itu. Tapi bukankah itu menjadi standar suatu gereja baik atau besar sekarang? Ya enggak sih? Orangnya harus banyak. Tapi Bapak Ibu, kita melihat di sini Tuhan Yesus tidak seperti itu. Kalau melihat juga dari perumpamaan Bapak Ibu, Tuhan Yesus hanya memilih 12 murid. Satu berkhianat. Latar belakangnya bukan orang-orang keren. Bukan dokter, bukan pengacara, bukan penguasa. Bukan orang-orang pintar. Saudara, justru itu ketika Tuhan memilih Bapak Ibu Saudara, jangan melihat bagaimana apa yang ada di dalam. Karena yang diperhitungkan itu sama seperti di perumpamaan yang tadi di pelita, yang diperhitungkan itu yang ada. Bukan apa yang kamu jadi bisa, tapi yang ada. Dengan kemampuan kamu sekarang, apakah kamu mau melayani? Mau mendengarkan, mau shema, mau mendengar dan melakukan. Ukuran itu yang akan dipakai Tuhan. Dengan kelemahan kamu sekarang, apakah kamu mau tetap melayani? Itu ukurannya. Bapak Ibu, saya di saat itu terkenal sekali sebagai orang yang sering sakit. Saya punya banyak penyakit. Sering disalah mengerti sudah biasa. Sering dihakimi tanpa didengarkan dan dimengerti juga sudah biasa. Saya mempertanyakan juga, Tuhan, apakah ada gereja yang mau ya terima orang penyakitan sama seperti saya? Saya sedang tidak curhat Bapak Ibu di sini. Tapi saya sedang memfokuskan Bapak Ibu bahwa yang Tuhan lihat dan Tuhan definisikan bukan apa yang dipandang orang dari saya atau Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah tahu Petrus akan menyangkal dirinya. Toh Tuhan tetap pilih. Yesus sudah tahu murid-muridnya akan meninggalkan dia. Toh Tuhan tetap pilih. Jadi ini bukan masalah kemampuan kita melawan dosa. Kita pasti ups and downs, kita akan jatuh, kita akan bangun lagi. Tapi permasalahannya bagaimana ketika kita bersama dengan Tuhan, kita mau melihat dunia dengan cara yang berbeda. Sama seperti Tuhan melihat dengan cara yang berbeda. Kenapa saya bilang di perikop ini Tuhan melihat dengan cara yang berbeda? Bapak Ibu, pada zaman Tuhan Yesus hidup, Israel itu terbagi menjadi dua.
Yudea, itu ibu kotanya Yerusalem. Samaria, Israel Utara, itu ibu kotanya Samaria itu. Terus abis itu di atasnya ada Galilea. Nah, Galilea ini sebetulnya tempat yang lebih banyak Tuhan Yesus melayani. Pusatnya di Kapernaum, karena Nazaret juga dekat situ. Jadi lihat ya, Tuhan Yesus nanti akan datang ke Yerusalem. Jalannya akan semakin tinggi, tapi dia akan lewat Samaria. Tapi kita lihat posisi ayat ini, di Galilea, itu ada dua daerah namanya Dekapolis sama Perea. Itu dibagi menjadi dua oleh satu sungai namanya Yordan. Di atas sini ada Danau Tiberias, Danau Galilea sama itu, dan di bawah ada Laut Mati. Nah, Tuhan Yesus itu sedang ada di Danau Galilea ini. Yang di kiri sini Galilea, Samaria, Yudea, itu semua Yahudi. Dekapolis, Perea, non-Yahudi. Jadi kalau kita melihat kenapa ada tujuan Tuhan mau menyeberang, meninggalkan orang banyak. Karena dia melihat, dia mau pergi kemana kalau dilihat di pasal 5-nya? Ke Gerasa. Gerasa itu ada area di tengah-tengah Dekapolis dan Perea. Di situ tuh. Ada orang apa, Bapak Ibu? Orang kerasukan setan. Tapi kita tahu Gerasa itu artinya reward of the end. Gimana ya saya mau menggambarkannya? Kalau saya lihat, saya itu adalah orang yang kerasukan setan itu. Saya bukan orang Yahudi, sama seperti Bapak Ibu bukan. Kita bukan orang-orang yang kenal Yesus. Tapi Yesus datang hanya ke satu orang itu. Bapak Ibu lihat nih, bagaimana orang yang sudah lama dirasuki setan itu, tapi mendapatkan pengampunan, mendapatkan penerimaan, dan mendapatkan Kristus. Setan itu terangkat. Bapak Ibu, tidak ada hal lain yang dia ingin lakukan selain mengikut Yesus. Dan saya rasa ini adalah bagian penting. Bagaimana sebetulnya kalau kita benar-benar mengenal Yesus Kristus. Kita nggak ada inginan lain selain melayani Tuhan dengan kemampuan kita. Mungkin ada yang Tuhan utus menjadi hamba-hambanya, sekolah lebih jauh. Tapi bukan berarti ada orang-orang yang hanya diam di sini, tapi mengenal Tuhan dan tidak berbuat apa-apa. Bapak Ibu, Billy Graham, salah satu pembicara, teolog, dan pengkhotbah terbesar di dalam kekristenan Injili, itu yang mengajak dia ke gereja untuk mendengar kesaksian itu, supirnya dia. Supirnya dia berpengaruh sekali, orang hitam, yang mengajak dia. Mau dengar kesaksian, mau dengar KKR. Jadi kita sudah melihat ya. Masuk ke 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu, Markus penulisnya ini, Yohanes Markus ini mengambil satu konteks, mengambil satu perikop yang sebetulnya kalau misalnya saya lihat strukturnya sangat mirip sama Yunus. Kita tahu ya Yunus di perut ikan. Kalau kita melihat Yunus ya Bapak Ibu, sama. Yunus melarikan diri, Yunus tidur tanpa memperdulikan angin badai yang kuat itu. Kita sering mempersalahkan kenapa sih Yunus ini nggak dengar-dengaran sama Tuhan. Bapak Ibu tahu kenapa Yunus itu benci sekali sama Niniwe? Niniwe itu bangsa Assyria itu. Orang-orang yang kalau ditangkap
sama bangsa ini. Kulitnya itu sambil Bapak Ibu hidup-hidup, kulitnya itu dikuliti, matanya dicongkel, disulak dari pantat masuk ke mulut. Dan mungkin keluarga-keluarga orang-orang yang Yunus kenal masuk di dalam pembantaian orang Niniwe. Dan orang Niniwe itu terkenal sangat jahat. Kalau Bapak Ibu jadi Yunus, keluarga Bapak Ibu dibunuh oleh satu bangsa, apa enggak mau lari kayak Yunus? Biar aja itu bangsa binasa Tuhan. Hati ini sakit. Saya enggak mau dengerin Tuhan. Tapi lihat, di dalam konteks ini, Yesus, dia tahu bangsa ini juga diselamatkan. Orang Gerasa itu perlu diselamatkan. Yunus tidak mengerti Niniwe harus diselamatkan. Yesus Kristus tahu biar hanya satu orang non-Yahudi, dia bisa dipakai Tuhan luar biasa. Dan abis itu orang Gerasanya ini ngapain? Memberitakan Injil. Dia pengen ikut sama Tuhan, tapi Tuhan bilang enggak. Kamu di sini berikan kesaksian tentang apa? Tentang pengampunan yang diberikan kepadamu. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi ini bukan masalah pastoral bagaimana Tuhan meredakan pergumulan-pergumulan Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau tarik ke situ ya. Kalau kita mau tarik ke situ sama seperti murid-muridnya ini. Tuhan, kok diam saja? Ini loh, air sudah masuk-masuk. Iya toh? Bapak Ibu di dalam teks aslinya ada nuansa bahwa sebetulnya Yesus itu sudah tahu ini akan terjadi. Dan Yesus bukan tidur yang tidak mengerti bahwa badai sedang terjadi. Tapi Bapak Ibu, kalau mau dilihat ya, kenapa Tuhan diam? Permasalahan utama orang-orang Kristen zaman sekarang adalah sering menuduh Tuhan itu diam dan Tuhan tidak peduli. Jadi maunya apa? Apakah selalu kita harus diresponi Tuhan? Tak jatuh sedikit? Hati-hati. Bikin dosa sedikit? So boleh Jo. Seolah-olah Tuhan itu nggak punya rencana. Nah ini yang Bapak Ibu saya ingin berikan sebagai berita baik hari ini. Tuhan diam bukan karena dia tidak melihat dan tidak merespon. Tuhan diam karena dia ada rencana. Dan mungkin penderitaan itu, badai itu bagian dari rencana Tuhan mengkomunikasikan itu. Tapi seringkali kita tidak mau melihat itu. Seringkali kita tidak mau melihat bahwa badai, bahwa penderitaan itu, mungkin itu bagian dari komunikasi Tuhan kepada kita, bukan? Ketika itu Tuhan bilang, diam, tenanglah. Bapak Ibu ini dan abis itu ada keteduhan yang luar biasa, yang besar. Kalau kita melihat ya, kegale, ini bahasanya ya, galene kegale. Itu bukan tenang teduh, terus ada angin sepoi-sepoi begitu. Ketika Tuhan bilang diam tenanglah, memang satu danau ini, Danau Galilea ini besarnya kayak Danau Toba, kira-kira, lebih kecil sedikit. Itu memang dead silence. Memang tidak ada angin atau tidak ada apa-apa. Bapak Ibu mungkin pernah ya di laut seperti itu keadaannya. Memang gak ada angin, gak ada ombak, sampai kita bisa ngelihat bak kaca, gambar sendiri di air, saking tenangnya. Tapi tenang seperti itu tenang yang menakutkan. Bahkan kalau mau dilihat ya 41 mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun takut padanya. Sebenarnya penulis Markus ketika mengatakan ini, itu penulis Markus sedang ingin melakukan retorika. Penulis Markus ingin bertanya, siapa Yesus menurut kamu?
Hanya Tuhan yang menyelamatkan? Atau Tuhan yang berotoritas? Ini adalah satu statement penting. Orang Kristen banyak yang melihat Yesus hanya sebagai juru selamat. Yesus sebagai Tuhan jarang. Kenapa? Karena banyak kekhawatiran, banyak hal-hal pergumulan yang membuat orang Kristen jadi buta. Saya tahu Bapak Ibu sekarang di sini juga mungkin banyak pergumulan. Tapi pergumulan itu biarpun seberapa besarnya, ingatlah Yesus adalah Tuhan. Yesus punya rencana. Tuhan merespon orang-orang yang memang Dia kasihi juga. Terakhir kalau kita melihat di salib, ada dua orang bukan di samping kiri dan kanan Yesus Kristus. Satu berkata, Tuhan, kalau memang kamu benar-benar Tuhan, tunjukkan, perlihatkan, bebaskanlah kami. Tuhan tidak merespon. Tuhan tidak merespon. Tapi ada orang di sampingnya berkata, hei, kita layak ada di sini. Kita memang pembunuh, kita memang penjahat. Kita layak untuk disalib. Tapi Dia tidak. Tuhan, kalau boleh, Bapak Ibu ingat ya? Dia bilang apa? Ingat aku. Remember me. Bapak Ibu, ini jadi ciri khas kekristenan zaman sekarang. Ada orang Kristen yang berteriak kepada Tuhan, Tuhan di mana Engkau? Buktikan keajaiban, saya butuh keajaiban Tuhan. Tapi ada satu sisi orang yang tahu, orang yang berserah, bukan pasrah, berserah. Karena dia tahu siapa Yesus. Dan Yesus merespon. Kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus hari ini juga, waktu ini juga. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa meresponi dengan cara yang sama. Di tengah kebimbangan Tuhan, ingat aku. Di tengah kebimbangan Tuhan, beri aku kekuatan. Di tengah pergumulan Bapa, aku percaya Engkau Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami percaya Engkau ada dan bersama-sama dengan kami. Kami percaya Bapa, di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap penderitaan kami, di tengah badai apapun, Engkau selalu ada bersama kami. Biarlah kami tidak berfokus kepada badai, tapi kami berfokus kepada Yesus yang adalah Tuhan. Biarlah kami fokus kepada kerajaan surga. Karena sama seperti yang Engkau katakan kepada kami, carilah dulu kerajaan surga, maka semua akan ditambahkan kepada kami. Untuk itu bantu kami Bapa, untuk memfokuskan hidup kami hanya di dalam Engkau saja. Karena kami tahu Engkau akan semakin dimuliakan, Engkau akan semakin ditinggikan ketika kami berpuas dan ada di dalam Engkau. Ya Tuhan, inilah doa kami. Bantu kami menjalani minggu ini tanpa bersungut-sungut. Ajari kami untuk mengasihi orang-orang lain. Ajari kami untuk menginjili. Ajari kami untuk bisa memberitakan firman tentang Yesus yang adalah Tuhan itu Bapa.
Bantu kami menjadi pelita-pelita-Mu. Walaupun kami tidak tahu kapan benih itu bisa bertumbuh. Walaupun kami tahu sakit tangan kami ketika melayani dan mengasihi, mengambil batu, menghilangkan segala duri dan semak-semak belukar dari orang-orang yang kami kasihi. Tapi kami tahu Engkau adalah Tuhan. Engkau yang punya rencana. Bantu kami untuk bisa menjadi gereja yang besar dan bersekutu di dalamnya. Bantu kami untuk bisa menjadi gereja yang mengasihi satu sama lain. Ya Tuhan, inilah doa kami. Segalanya kami panjatkan dan kami berikan hanya ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di segala zaman dan tempat, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan kita pun mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dua Korintus 9 ayat yang ke-7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, saat ini mari kita memberikan persembahan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Dengan tulus hati dan penuh sukacita, kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, Allah yang telah memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui kantong yang ada di kiri kanan Bapak Ibu. Dan sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian sukacita ku sembahkan. Sukacita ku sembahkan hanya pada Tuhan. Sukacita ku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar. Ayat yang kedua, langit bumi alam semua. Langit bumi alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi mengitari tahtanya. Ladang hutan, gunung lembah, padang hijau samudra. Burung nyanyi, air mengalir, ajak kami senanglah. Doa syafaat akan dibawakan oleh Siamas Ellen Dauhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang Kau berikan bagi kami. Hari di mana kami boleh ada lagi bersama-sama di dalam suatu ibadah minggu yang indah. Kami boleh datang bersekutu bersama. Kami boleh datang memuji, memuliakan nama Tuhan.
Bahkan kami Tuhan boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar ini. Biarlah Tuhan firman Tuhan itu boleh menuntun langkah-langkah dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap firman yang sudah kami dengarkan. Buka hati kami sebagai tanah yang subur, yang boleh menerima benih-benih firman. Dan benih-benih firman itu akan bertumbuh agar kami boleh mengenal Tuhan, mengenal juru selamat kami. Berkati ya Tuhan untuk hamba firman-Mu, Saudara Dev Mailoor yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, biar dia boleh menjadi hamba Tuhan yang boleh benar-benar memuliakan nama Tuhan. Hamba Tuhan yang benar-benar boleh membawa jiwa, boleh mengenal akan Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan untuk Saudara Dev Mailoor. Bapa dalam surga, di siang hari ini Tuhan, kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan aula yang saat ini sedang berjalan. Tuhan, Engkau mau menolong setiap panitia yang ada. Biar Tuhan Engkau juga yang akan mencukupi setiap kebutuhan yang dibutuhkan, alat-alat dan bahan yang dibutuhkan. Tuhan mencukupi setiap dana yang dibutuhkan. Berikan kami setiap jemaat yang ada boleh tergerak memberikan persembahan iman untuk kelanjutan pembangunan aula ini. Biar Tuhan semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang ada, pertumbuhan iman kerohanian dari setiap jemaat melalui ibadah-ibadah yang ada, lewat membaca Alkitab dan berdoa. Tuhan tolong setiap jemaat kami ini, biar Tuhan jemaat kami ini boleh bertumbuh di dalam Tuhan, boleh mengenal akan juru selamat. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa bagi setiap jemaat yang ada di dalam pergumulan. Tuhan tahu apa yang kami alami hari lepas hari. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami, baik itu ya Tuhan, pergumulan di dalam rumah tangga, pergumulan dengan anak-anak, pergumulan suami istri, pergumulan masalah ekonomi. Tuhan, biar kiranya Engkau akan memberikan jalan keluar, memberikan kami hati yang boleh melewati setiap badai kehidupan ini, karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa dalam surga, kami juga Tuhan berdoa bagi setiap jemaat yang bergumul dengan sakit, penyakit, dan lanjut usia. Kami berdoa buat Bapak Antonius Parengkuan, Bapak Kaleb Homenta, Bapak Deki Sumolang, Bapak Sance Ikiriwang, Bapak Yohanes Jaya, Ibu Ungguk Lumempo, Ibu Tong Laijok, Ibu Mareke Limbat Rorong, Ibu Tresya Wahongan Citra, Ibu Irmayani Chandragoy. Tuhan, Engkau melihat mereka dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan, tolong mereka ya Tuhan, biar mereka boleh ada sukacita, mereka boleh dikuatkan, dan mereka boleh berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bapa dalam surga, tak lupa juga Tuhan kami berdoa bagi jemaat yang saat ini sedang berduka, keluarga besar Tumeu Watkoni, di mana Tuhan Engkau memanggil milik kepunyaanmu Bapak almarhum Bapak Samuel Tumeu. Tuhan menolong keluarga ini, biar keluarga Tuhan boleh dikuatkan, keluarga boleh dihiburkan, karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, di siang hari ini kami telah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami ya Tuhan, biar persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita persembahkan pujian, hormat, dan pengagungan bagi Allah yang menciptakan kita untuk memuliakan Dia dan menikmati kehadiran Dia dalam kehidupan kita. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita pujikan KPPK nomor 53, doksologi, pengutusan dan berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Mari Keram.
Jemaat sekalian, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, saat teduh. Tuhan memberkati kita.